saya Anita. Saya di sini akan menyampaikan teks rekon yang berjudul Orang Hebat Lahir dari Seorang Ibu yang Hebat. Sebelum mulai, JJ dulu nggak sih? Put your hands up. Cukup. Mari kita mulai videonya. Sekedar. Orang hebat lahir dari seorang ibu yang hebat. Biasanya seorang istri memiliki peran yang sangat penting dan peran yang sangat besar untuk mengantarkan kesuksesan seorang suami. Namun, hal ini tidak terjadi pada Thomas Alva Edison. Dalam mengantarkan kesuksesan, Thomas Alva Edison berasal dari peran luar biasa ibunya, yaitu Nancy Mathews Edison. Thomas Alva Edison adalah tokoh yang hebat yang dengan inovasinya dapat berhasil mengubah dunia. Namun, ternyata pada masa kecilnya, ia memiliki cerita yang sangat pahit. Ia dikategorikan sebagai anak yang bodoh. Meskipun begitu, berkat bimbingan yang luar biasa dan motivasi yang luar biasa yang diberikan oleh ibunya, ia sekarang menjadi salah satu tokoh yang hebat dan tokoh yang dikenang sepanjang masa. Sejak usia 7 tahun, Thomas Alva Edison mempunyai kekurangan pada pendengarannya dan ia sangat bodoh dibandingkan dengan teman satu sekolah lainnya. Oleh gurunya, ia dikatakan sudah tidak layak lagi untuk meneruskan sekolahnya. Bahkan pada tahun 1854 saat pulang sekolah, Thomas Alva Edison diberikan secari kertas oleh gurunya. Menurut gurunya, Tommy adalah anak yang sulit sekali untuk diajari segala sesuatu. Bahkan sehingga sekolah sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk mengajarinya. Tentu sang ibu sangat kaget saat membaca surat tersebut. Keesokan harinya, Nancy datang ke sekolah untuk mendiskusikan masalah tersebut. Namun, apa yang diperolehnya justru sangat kesal karena ia mendapat penolakan dan perlakuan kasar oleh gurunya. Akhirnya, Nancy ibunya bertekad untuk mendidik dan mengajar Tommy di rumahnya sendiri. Di rumah, Nancy benar-benar menjadi guru pribadi bagi Tommy. Dengan asuhan ini, Tommy menjadi percaya diri dan berani. Nancy mampu memulihkan kepercayaan diri Tommy. Untuk mendukung pembelajaran di rumah, Nancy memberikan berbagai buku kepada Tommy. Salah satu buku yang diberikannya adalah buku karya R.G. Parker yang berjudul School of Natural Philosophy. Buku ini berisi tentang eksperimen fisika dan kimia di dalam rumah. Buku pemberian ibunya ini adalah buku sains pertama yang dibaca di masa kecil. Melalui buku ini, Tommy menjadi senang belajar karena menyukai isinya. Setiap sesuatu atau pembelajaran yang berada di pada buku itu, ia akan praktikkan. Ia mendapatkan alat dan bahan untuk percobaan dengan mengumpulkan uang sakunya dan ia melakukan semua di laboratorium kecil di atap rumahnya sederhana. Nancy pun sering-sering membacakan buku-buku karya penulis hebat seperti Edward Gibbard, William Shakespeare, dan Charles Dickens. Di sela-sela itu, Nancy juga mengajarinya dengan penuh kesabaran. Karena kondisi ekonomi, Nancy mendorong Tommy untuk berjualan seperti koran, buah apel, dan gula-gula di jalur kereta api. Ini dilakukan pada Tommy umur 12 tahun. Melalui tempaan hidup ini, Tommy menjadi tahu pengetahuan praktis bisnisnya di masa kecil. Melalui penghasilan berjualan itu, Tommy akhirnya bisa membeli mesin cetak kecil bekas untuk mencetak koran-korannya. Lalu, ia mencetak koran-koran tersebut dan dijualnya ke tempat yang biasa ia berjualan. Nancy berhasil melewati tantangan dan rintangan dalam mendidik Tommy. Hal ini terjadi karena dilandasi oleh semangat dan tekad yang luar biasa untuk mendidik Tommy. Nancy berhasil mendidik Tommy-nya melalui tahap belajar sendiri demi masa depannya sendiri. Melalui sang ibu, Tommy banyak belajar tentang inspiratif dan sikap pantang menyerah. Ia banyak mempelajari tentang praktis dan inspiratif melalui berbagai buku. Ibunya selalu menanamkan sikap pantang menyerah dan berusaha untuk agar kita menjadi orang sukses. Untuk mencapai kesuksesan memang tidaklah mudah, harus melewati berbagai tantangan dan rintangan.
seperti kegagalan-kegagalan. Seperti Thomas Alva Edison untuk menciptakan lampu di kemudian hari, kuncinya adalah terus berusaha dan tanpa menyerah.